Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Sai mulak, sai mulak, sai mulak, honalau jalani, aina dau honuai, holang sian Tuhan. Oh pacalanku mulak, mulak mau, mulak, mulak mau. Sai mulak, nasenita lelen, sai magopuroham, ai goda dodosam. Oh parcangku mulak, mulak maho, mulak, mulak maho. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 11 Agustus 2021, tertulis dalam Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikianlah dikatakan. Allah bisa karena biasa. Itu pepatah yang sering kita dengarkan. Dosa akan terus berlanjut dan sangat nikmat dilakukan bila itu sudah menjadi kebiasaan. Bila sudah menjadi kebiasaan, maka tidak ada lagi rasa gemetar atau rasa takut atas kejahatan-kejahatan yang diperbuat. Sama seperti anak sekolah ketika ujian. Awal mulai membuka contekan, rasanya jantung mau copot. Tetapi ketika lolos dan mencontek itu jadi kebiasaan, tentu tidak ada lagi rasa getar-getar di dada karena rasa takut. Semua biasa dan merasa aman-aman saja. Orang yang sadar dan bangga atas segala dosa-dosa, tentu orang yang hidupnya sudah dikuasai oleh roh kejahat. Sebaliknya, orang yang takut melakukan dosa, hidupnya pasti dipenuhi kuasa Roh Kudus. Tetapi ada juga sifat manusia yang sering kita lihat, sekalipun dia pernah berbuat dosa atau sedang melakukan dosa, namun masih ada perasaan takut atau rasa bersalah. Nah, ketika saat itulah Roh Kudus bekerja mengubah hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kesempatan yang baik untuknya berubah dan bertobat. Karena ketika seseorang menyadari dosa-dosanya, saat itu
Allah sedang bekerja. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian, melainkan menantikan pertobatan orang-orang yang berdosa. Dalam Yehezkiel 33 ayat 11 dikatakan, "Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana bangsa Israel dalam pengakuan dosanya dalam renungan kita pada hari ini, hendaknya demikianlah juga kita, orang yang berdosa, datang dan mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Karena setiap hari berlalu, tidak seorang pun di antara kita yang luput dari dosa. Salomo berkata, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Tertulis dalam Amsal 28 ayat 13-14. Tuhan menantikanku, Tuhan menantikanmu. Dia merindukan pertobatanmu. Dan dalam pengakuanmu, dalam pengakuanku, dalam pengakuan kita, ada berkat yang tersedia daripada Tuhan, yakni sukacita dan damai sejahtera. Datang dan bertobatlah, kembali hidup, berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana perjalanan bangsa-Mu, bangsa Israel. Mereka melewati berbagai gelombang kehidupan. Mereka melewati arus yang deras di dalam kehidupannya. Sehingga tak jarang mereka melakukan dosa. Sama seperti kami hidup pada saat ini. Kami sangat sering melakukan dosa melukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, sebagaimana bangsa Israel datang mengaku segala dosa-dosanya, firman Tuhan pada hari ini mengajak kami untuk datang dan mengaku atas segala dosa pelanggaran kami di hadirat-Mu. Kami adalah manusia lemah yang tak berdaya untuk melawan semua keinginan daging kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melawan semua keinginan-keinginan daging ini, sehingga kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan keinginan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, sehingga kami melakukannya di dalam takut akan Engkau. Berkati hidup kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Biarlah kami semua terhindar dari mara bahaya, terhindar dari hukum-Mu, tetapi kami mendapatkan kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera karena pengampunan yang datang daripada-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan mengajar kami untuk melakukan semua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.